Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, ataupun malam ya. Jumpa lagi bersama saya Arif dari Berkah Alarm Motor ya. Di sini saya baru selesai pemasangan alarm merek Smarke Alarm BHT Gold yang terpasang di motor Yamaha All New NMAX ya. All New NMAX. Pemasangan sistemnya PNP soket ke soket tanpa potong, tanpa kupas, tanpa melukai kabel sedikit pun. Jadi bagi Anda yang di luar kota ataupun luar Pulau Jawa yang ingin pesan alarm dari saya, silakan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Pastikan juga untuk baca deskripsi videonya dulu ya. Nah, jadi jangan khawatir, untuk pemasangan alarm dari saya dijamin 100% amanah dan pemasangan sangat mudah, praktis, simple karena udah dibikin soket, tinggal colok soket ke soket tanpa potong kupas kabel, tanpa tambahan apapun lagi. Tutorial full video dan tertulis jelas setiap soket yang saya bikin. Dan untuk penempatan posisi soket dan lain-lain udah ada videonya. Oke, lanjut untuk cek remote dan fiturnya. Ini ada dua remote, yang satu Smarke, yang satu cadangan. Saya pakai yang Smarke-nya aja. Oke, seperti ini. Untuk fiturnya udah anti bobol, anti gotong, anti rampas, starter di remote, mode keyless, mode Smarke dan lain-lain udah ada ya. Nah, seperti mode silent. Ketika remote ini rusak dan hilang juga bisa dibeli satuan di tempat saya, pastinya di Berkah Alarm Motor ya. Nanti cara sinkronnya juga ada ya. Dan ketika remote ini hilang tapi nggak ketemu, bisa di reset supaya remote itu ketemu sama orang, tidak connect ke motor. Jadi aman, tidak ada bisa dicuri sama orang. Oke, lanjut. Untuk starter dari remote, di sini ada tombol kontak, pencet 2 kali, 1 2. Nah, dia akan nyala kelistrikan dan mesin hidup. Oke. Ini mode hazard berasal dari sana ya. Ini mode hazard dan lainnya semuanya berfungsi. Kontak tertutup. Ini mode hazard matiin. Sen kanan, sen kiri aktif. Jauh aktif. Aktor. Sebentar samping turun tetap fungsi normal. Naikin. Nah, ini kelistrikan masih tetap masuk, bisa starter dari sini. Oke. Untuk mematikan, pencet gembok terbuka. Boleh dipencet, boleh tahan. Kalau dipencet diiringi suara 1 kali, diiringi suara 2 kali dan sen 2 kali. Kalau pingin gak diiringi suara, bukunya tahan 2 detik lepas. Nah, oke, seperti itu ya. Selanjutnya ketika remote ini menjauh nih, nah ini ada ngelok merah ya. Ketika kotak off atau mesin mati, terus remote ini menjauh seperti ini, jadi ngelok merah. Saya coba taruh di dalam seperti ini. Oke. Oh, hujan. Nah, ketika disenggol dia akan bunyi. Pertama cuma ngintip aja, lalu kedua dia akan bunyi. Nah, seperti ini. Remote juga ikut respon getar dan bunyi. Lalu saya coba bobol dengan kontak yang asli, atau misalkan dengan ventilator T dan lainnya sebagainya. Pokoknya intinya dibobol gitu. Saya coba kontak on. Starter nggak bisa. Ketika saya paksa kurang lebih 5-10 detik ya, atau kurang lebih 7 detikan, dia akan teriak. Yang di motor ataupun yang di remote akan teriak. Nah, ini. Oke. Nah, teriak. Oke. Di sini ataupun yang di remote teriak. Terus. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk mematikan ini pencet buka. Kotak on, tek. Ini akan ngebuka warna biru. Starter bisa. Lalu ketika kontak off, tek, saya jauhin remote-nya, akan ngelok merah. Nah, ini ngelok merah, tandanya alarm udah ngelok. Ketika saya deketin, dia akan ngebuka otomatis warna biru di sini ketika kontak di on. Oke. Selanjutnya untuk anti rampas. Oke. Kontak on. Ini ngebuka warna biru, starter. Tuh, untuk mode rampas ya, pencetnya tombol merah ini. Jadi untuk antisipasi amit-amit ketika di jalan ada perampasan, selama remote ini tidak digantungi di kunci kontak, maka ketika dirampas masih punya kesempatan untuk mematikan via remote. Caranya pencet gembok tutup 1 kali, mesin mati dan alarm bunyi. Ketika di starter ulang dari sini nggak bisa, starter ulang nggak bisa ya. Justru akan teriak ketika dipaksa. Nah, jangan teriak karena remote-nya dekat dan dipaksa dia tetap mati, nggak bisa karena pasti remote-nya dia di mode rampas ya gitu. Ketika dibobol juga dia akan teriak. Nah, tapi kalau remote-nya dekat dia akan kembali ke normal. Kontak on.
Oke, buka otomatis, starter normal. Dan untuk pengoperasian remote yang cadangan ini fungsinya sama seperti MP1Y. Jadi kalau sistemnya pakai SmartKey tapi di fungsinya pakai remote cadangan. Sebelum kontak on, pencet buka dulu. Lalu ketika kontak on seperti ini, nah dia nggak bisa starter. Harus pencet tombol petir 1 kali dulu, baru bisa starter. Nah, kenapa harus pencet tombol petir? Karena ada semi keyless-nya dan sistemnya SmartKey dan semi keyless, tapi yang dipakai remote cadangan atau remote one way. Dan ketika pingin gak terlalu ribet jika pakai remote ini, maka diwajibkan untuk diprogram manual. Jadi ngikutin sesuai remote-nya, yaitu manual. Jadi semi keyless dimatiin. Maka ketika kotak di on, lalu bunyi 2 kali bisa langsung starter seperti itu. Jadi sistem SmartKey dan semi keyless itu bisa dimatiin, juga bisa diaktifin. Bisa dimatiin salah satu, bisa diaktifin salah satu ataupun dua-duanya seperti itu. Oke, untuk fitur yang lainnya seperti pemrograman, level sensitif atau reset total bisa dipahami di channel saya Berkala Motor. Dan untuk fitur-fitur lainnya seperti mode ajar yang lain-lain juga bisa dipahami di channel saya Berkala Motor. Ataupun ketika remote salah satu nggak connect, itu bisa dikonekin kembali ya, karena belum bisa diprediksi itu rusak. Biasanya hanya tidak connect atau ke reset, itu bisa dikonekin kembali. Belum bisa dipastikan bahwa remote ini rusak. Dan remote ini menggunakan remote jenis seperti remote DVD ya, atau remote TV umumnya. Nah, yang ini nih. Oke, tapi ketika penggantian baterai dipastikan jangan sampai menggunakan merek alkalin, karena untuk merek alkalin sendiri mungkin voltnya terlalu gede ya. Jadi buat remote ini cepat error atau cepat panas. Sebenarnya bukan buat remote ini doang, tapi khusus untuk alarm-alarm remote yang berjenis two-way atau remote getar. Itu tidak sangat rekomendasi memakai remote baterai alkalin, sorry. Ya, jadi untuk semua remote yang berjenis two-way atau remote-nya getar itu sangat tidak direkomendasikan memakai baterai alkalin, karena saya udah tes berapa kali, bahkan puluhan kali, kalau remote two-way apapun jenis alarmnya atau mereknya yang jenis remote-nya getar, kalau menggunakan remote baterai alkalin itu cepet panas, karena getarannya kenceng dan suaranya juga emang kenceng, tapi cepet panas. Awet sih, cuman cepet error di remote-nya. Oke, jadi pakailah baterai yang tidak bermerek terkenal gitu, yang biasa-biasa aja, yang murahan gitu. Lebih baik baterainya 1-2 minggu habis daripada 1-2 bulan habis. Itu biasanya di dalamnya tuh suka pada gimana ya, keluar kayak minyak kayak gitu. Itu hati-hati, jadi cepet error ke remote. Sebenarnya bisa ditanganin seperti itu, tinggal dibuka lalu dibersihin pakai minyak kayu putih. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.